Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-mu'minina wa amarna bil ibadati lanakunanna minal muttaqin. Wa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim. Wa nahmadu hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ish la'allakum qalilan ma tashkurun. Maqala fi ayat ukhra wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, pertama sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tua saya, jamaah salat subuh, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Bapak Ibu kita sudah masuk tanggal 3 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan 20 Agustus 2023. Tentu satu kesyukuran kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Republik kita ini sudah bebas dari intimidasi penjajah selama 78 tahun. Menurut kita manusia 78 tahun itu ya sudah tua gitu ya. Sudah menjelang lah kalau masih hidup. Tetapi tentu harapan kita Bapak Ibu ke depannya tentu Republik kita ini semakin baik. Harapan kita tentu semakin dekat kepada syariat agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini saya ambil dari surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Ayat ini sebenarnya sudah akrab buat kita Bapak Ibu. Tetapi yang jelasnya bagaimana kita mensikapi dan juga memahami bahwa agama yang diberikan kepada kita ini adalah bagaimana menata kehidupan kita supaya lebih baik. Kita beribadah ini Bapak Ibu supaya kita menjadi orang yang pemaaf, menjadi kita orang yang penolong, menjadi kita peduli dengan orang lain, bahwa aplikasi ibadah itu harus dibarengi dengan amal-amal soleh kita yang lain. Ada satu kisah Bapak Ibu, walaupun sebenarnya kisah ini ya tidak dari kalangan kita gitu ya. Ada satu kisah ketika Presiden Afrika Selatan terpilih Nelson Mandela. Ketika beliau terpilih menjadi presiden ketika itu, beliau mengajak teman-temannya untuk makan, mungkin syukuran gitu ya Bapak Ibu. Tetapi tanpa pengawalan. Setelahnya tanpa ada pengawalan, biar agak santai begitu ya. Maka mereka berangkat ke suatu restoran, ya tentu seperti orang biasa gitu. Kemudian sampai di restoran itu, mereka menemukan satu pria di sudut restoran. Karena memang mau makan bersama, ada sebagian teman-temannya ini mengusulkan supaya
laki-laki atau pria yang ada di sudut itu serta-merta diajak. Rupanya diajaklah Bapak Ibu pria ini. Tentu namanya juga diajak. Siapa yang tak mau diajak itu kira-kira Bapak Ibu. Maka dipesanlah Bapak Ibu makanan ini. Setelah dipesan makanan ini mau dihidang, rupanya pria ini gemetaran gitu, keringat dingin. Sehingga yang lain bertanya, apa Bapak sakit? Demam ya Pak? Tadi kami lihat Bapak sehat-sehat saja. Rupanya mendengar pertanyaan dari teman-teman Nelson Mandela ini. Nelson Mandela ini menghampiri. Dia tidak sakit, dia sehat. Tetapi dialah dulu yang menyiksa saya ketika saya di penjara. Dialah yang menghantam saya ketika saya dulu di penjara. Kita kenal Bapak Ibu bahwa karena memang Nelson Mandela ini sangat dengan membela kaum ya, maka dia masuk penjara. Rupanya kawan inilah yang membantainya dulu di penjara. Tetapi wahai saudara-saudaraku, katanya, Bapak ini saya maafkan. Saya tidak dendam. Kenapa? Dendam itu menambah penyakit buat diri kita. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat yang terakhir itu Bapak Ibu, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maka kata Allah, jadilah kamu menjadi seorang yang pemaaf. Bukankah memaafkan itu membuat kita bahagia? Bukankah kita sholat subuh pada hari ini, pada subuh ini, yang kita awali dengan rakaatani minal fajar, adalah membuat hati kita itu tidak ada rasa dendam. Membuat hati kita itu menjadi sejuk. Rupanya mendengarkan perkataan Nelson Mandela ini, sembuh langsung kawan ini. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Inilah yang dirasakan pria ini. Ini jangan-jangan habis lagu ini. Karena memang dulu tidak ada ampun buat dia ketika dia di dalam penjara. Inilah indahnya Bapak Ibu. Agama ini bagaimana membuat kita supaya hidup kita itu nyaman. Siapa yang tak senang tadi mendengarkan pori kita? Siapa yang gak nyaman hatinya mendengarkan generasi kita menjadi imam? Ada beberapa masjid sekarang Bapak Ibu, ketika kita ceramah subuh itu gitu ya, enggak kita lagi yang imam, karena ada generasi-generasi yang sudah dipersiapkan memang. Dan kita pula nggak boleh pula egois gitu ya. Kita harus menurunkan generasi-generasi yang akan menggantikan kita. Kalau kita tak lama-lama lagi ini akan pulang tarik sorum kita nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-10 tadi dijelaskan oleh Allah, wal qad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Dan sungguh telah kami menempatkan kamu di bumi, kata Allah. Wa ja'alnakum fiha ma'ish, dan kami jadikan kamu di bumi ini ma'ish, kehidupan. Kehidupan ini ada beberapa Bapak Ibu. Ketika kita ambil ikan dari kolam misalnya, kemudian kita taruhkan di ember pakai air, hidup juga itu. Ya kan? Tetapi hidup dia itu tersiksa. Yang dimaksud dengan kehidupan di sini, diberikan Allah kita kehidupan di bumi ini, ma'ais itu semua disediakan oleh Allah. Nggak ada yang disediakan, nggak ada yang tidak disediakan. Semua disediakan. Maka dalam surah Ibrahim dijelaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku berikan semua kebutuhan kita diberikan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah, di dalam hadis qudsi tentang ini Bapak Ibu ya, ada 3 yang harus kita sikapi di situ.
Ya, dalam hadis itu dikatakan Allah pasti memberikan kita nikmat. Pasti. Ini kan nikmat ini. Kemudian yang kedua, Allah pasti menguji kita. Pasti menguji kita. Wala nabluwannakum itu. Wala nabi itu sungguh pasti diuji. Kemudian yang ketiga, Allah pasti menetapkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, dan seterusnya. Maka ketika ini, yang ketiga ini Bapak Ibu, yang harus kita pahami tentang kehidupan kita. Ma'ayish itu. Di dalam surah lain dijelaskan Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wa afda qalilan ma tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, dari perut ibumu, tanpa mengetahui sedikit pun tentang apapun, tentang dimanapun. Saya tidak tahu mengetahui. Yang tahu kita hanya ya waik-waik aja. Tetapi Allah tentu menciptakan itu semua ini tidak mungkin sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan itu ya Allah. Maka Allah berikan kita ya senjata kita untuk hidup. Allah berikan kita yang bisa membuat kita hidup dengan bahagia. Apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kita pendengaran. Maka kita bisa hidup baik sesuai dengan yang diinginkan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 10 itu. Pendengaran itu nanti yang akan kita gunakan supaya hidup kita itu ma'ayish, kehidupan yang baik. Wal absar, diberikan Allah penglihatan, tentu sama juga dengan penglihatan itu diharapkan Allah kita bisa mengharungi hidup itu dengan baik. Wal afidah, dan juga hati. Ketiga hal inilah Bapak Ibu ya alat kita supaya ma'aish itu bisa berjalan dengan baik. Cukup ya dengan itu? Tidak Bapak Ibu. Maka diberikan Allah agama kepada kita supaya hidup kita ini bisa kita nikmati sesuai dengan yang kita inginkan. Maka agama itu tidak membuat kita menjadi repot gitu, susah. Ada orang Bapak Ibu dianggapnya agama ini menghalangi dia. Ya, tadi kan dibacakan oleh imam itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang minuman keras, tentang yang memabukkan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang, dia katakan fihima ismun kabir. Antara khamar dengan perjudian itu adalah dosa besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Maka kita dilarang oleh Allah, ya, sedikit maupun banyak, khamar itu tetap dia haram. Mana ada orang Bapak Ibu pemabuk dia waktu muda sehat, dia ketika tua? Nggak ada itu. Itu ada banyak contoh itu. Usia produktif yang diberikan Allah kepada kita itu, kekuatan yang ada pada kita itu hanya 40 tahun. Maka kalau royal dia di waktu muda, nggak bisa dia menahan diri. Begitu masuk 41 tahun, mulailah nampak itu. Ada yang batu, ada yang macam segala macam. Kenapa? Karena kemampuan kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang. Itu yang pertama tadi. Ya. Mereka bertanya kepadamu, jangan. Itu nggak boleh. Kenapa?
Kenapa awalnya enak, akhirnya menderita? Untung ada BPJS. Kalau tak ada BPJS, gawat. Kenapa? Yang kita terima itu adalah apa yang kita buat. Nah, ini sholat subuh ini Bapak Ibu, kita ini, nah kita terima nanti hasilnya ini. Ketika kita berhadapan dengan Allah. Yang tak sholat juga diterima juga hasilnya. Ya. Ingatkan itu. Jangan karena zaman mengikuti zaman, seolah-olah agama kita Ya. Maka yang kedua kata imam kita tadi, ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wahai para generasi-generasi kita ini, jangan buat dalil-dalil yang lain untuk mengikuti selera. Kata Allah, jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik itu sampai mereka beriman. Jangan katakan cinta kalau melanggar syariat. Jangan katakan sayang. Jangan katakan tidak memandang suku, ras dan lain sebagainya. Kalau dia syariat itu harus dilihat cocok enggak. Kalau tak cocok jangan. Itu cukup jelas tadi yang saya nyaman saya mendengarkan ayat itu. Kemudian yang ketiga, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Malah salah haid pun diurus oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita nyaman. Kata Allah, ya, istri-istri yang haid itu jangan kamu campuri karena di dalamnya ada penyakit. Jangan kata. Lalu kita langgar. Seminggu kemudian masuk rumah sakit. Ya kotor pula. Yang tak boleh pula dilakukan. Inilah kita ini Bapak Ibu. Kadang-kadang syahwat kita itu kita jadikan jadi imam. Iman kita itu ditaruh di kamar, di belakang. Maka ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-78. Untuk memenuhi itu Bapak Ibu, memang harus kita berjuang. Ya. Memang harus kita berjuang di situ. Kata Allah, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jatabakum." Itu yang pertama. Ya. Memang untuk menciptakan itu harus ada jihad, harus ada kesungguhan. Kalau di dalam hal ya, beribadah ini Bapak Ibu, kesungguhan itu yang pertama kita paksalah pula diri kita. Mana mungkin orang lain bisa memaksa kita. Kita paksalah pula diri kita dulu. Tetapi ini enaknya, nyamannya Bapak Ibu. Awalnya kita paksa, tapi akhirnya kita nikmati. Maka agama itu bisa kita nikmati, sholat itu bisa kita nikmati, tahajud itu bisa kita nikmati. Sengantuk apapun kita ketika teng 3:30, ya, gak mau lagi tubuh ini tidur lagi. Itu artinya dipelihara Allah kita untuk kita dekat dengan. Maka kita paksa dulu. Ya, ini kan sudah mulai kita nikmati dia. Duduk kita dengan nyaman. Sementara di luar disiapkan sarapan. Gak perlu kita memikirkan sarapan lagi nanti. Ya kan? Lama-lama jadi kita nikmati dia. Awalnya harus dipaksa. Maka kata Allah butuh jihad kita di situ. Jangan kita kira Bapak Ibu jamaah ini pengajian kita ini hanya untuk mengisi program saja. Hanya untuk menyempurnakan program supaya ada laporan nanti di akhir periode. Tidak. Tetapi bagaimana hal yang seperti ini kita sikapi? Awalnya kita paksa diri kita, kemudian akhirnya kita nikmati. Itulah perjuangan itu Bapak Ibu. Ya. Oleh karenanya, ya, Allah berikan statement seperti itu, pernyataan seperti itu, supaya jihad kita itu sesuai dengan ma'anis yang sudah diberikan Allah dalam Al-Quran. Maka akhirnya
Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah aku jadikan agama supaya kamu susah, kata Allah. Ya. Berarti agama, syariat, ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadi penghalang terhadap aktivitas yang kita lakukan. Maka bagaimana cara menggunakan ini? Saya ada bertanya Bapak Ibu jamaah, Pak Ustadz, apa hukumnya? Dia ini suka ke masjid, tetapi sedikit-sedikit bocor. Sedikit-sedikit bocor. Apa hukumnya kalau dia pakai pampers? Nah itu Bapak Ibu ya, pakai pampers. Mana kira-kira itu? Ya saya katakan, ya wuduk itu akan batal kalau dia keluar dari depan dari belakang. Pampers itu hanya menahan dia supaya jangan jatuh. Tetapi kalau memang sudah keluar dia, ya nggak bisa. Ya, alat-alat bantu itu, ya bukan tidak bisa dia seperti pampers itu. Maka Bapak Ibu yang mati Allah, inilah yang diingatkan oleh Nabi itu. Ya, sihhataka qabla saqamika. Supaya komik itu bahasa Arab Bapak ya. Pak dokter ya. Ya, sehatmu sebelum sakitmu. Sehat kita ini Bapak Ibu nanti menutupi ini ketika kita nanti sakit. Kalau sehat kita itu kita gunakan dengan baik. Ya. Kalau udah sakit mana ada cerita lagi. Maka kata Nabi, jaga 5 sebelum datang 5. Kalau udah sakit mana ada lagi. Kalau udah sakit diberi Allah keringanan rukso. Tidak bisa lagi ke masjid, enggak apa-apa di rumah aja. Maka waktu sehat kita diberi Allah kesempatan seperti ini, bersungguh-sungguh kita. Ini nanti nilai yang dinilai oleh Allah untuk menutupi nanti ketika kita sakit. Ya. Ini waktu sehat masih ngirul-ngidul ya. Begitu sakit menjerit. Nah, bagaimana dia? Bagaimana lagi? Yang pertama ya hadapilah. Yang kedua ya tahankanlah, memang begitu ya. Maka kata Allah, ya kalau sudah ketetapan itu nggak bisa kita rubah. Sehebat apapun dokter spesialisnya, ya nggak bisa. Harus kita. Maka kata Nabi, ya sihhataka qabla saqama. Kita yang sehat-sehat ini Bapak maksimalkanlah. Bulan mulia udah berlalu. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram udah berlalu dia. Ya, tentu kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Muharram itu bulan yang mulia, Dzulqa'dah itu bulan yang mulia, ya, Dzulhijjah itu bulan yang mulia, diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita meninggalkan ibadah yang bagus di dalamnya, kenangan yang bagus di dalamnya, sehingga 3 bulan yang kita lalui berturut-turut itu nanti menjadi saksi kita kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Maka kata Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah aku jadikan agama ini supaya kamu susah. Kita diatur itu supaya enak. Ya, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu untuk mengenakan kita itu, karena dulu enggak ada aturan. Boleh kita berbini. Ya, 9, 10, 11. Terakhir Bapak Ibu masih usia 60 keropos tulang. Enggak ada aturan. Tetapi Allah mengatur itu. Ya kan? 2 boleh. Tapi ini kan nanti di ujungnya. Minta dulu kalau kamu nggak bisa berbuat adil, itu aja. Bagaimana kita bisa mensikapi dengan baik agama Allah ini? Maka waja'alnakum fiha ma'ayish. Maka di dalamnya kami sediakan kehidupan kepada kamu, kata Allah. Nah, cuman namanya juga manusia Bapak Ibu ya. Apapun dibuat, ya tetap merasa, tetap mengeluh. Qalilam ma tashkurun. Hanya sedikitlah di antara manusia itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu, tumbuhkan rasa semangat itu gitu ya. Kita berada di rumah Allah ini. Kalau namanya sudah di rumah Allah, ya harus ada semangat pula ya. Sama orang bertamu ke rumah kita gitu ya. Kita bertamu ke rumah, orang bertamu ke rumah kita, tamu kita itu bergairah terus untuk bercerita gitu ya.
kita pun enak. Tapi nanti kalau misalnya di masjid lemah saja bawaan, macam mana itu gitu kira-kira ya? Inilah barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena saya tengok di luar pun udah ready gitu ya, udah siap. Ya, mungkin berlama-lama pun tak boleh juga ya Pak Dokter ya kan? Ya, inilah enaknya kita ini Bapak Ibu. Ya, kalau di luar kita nggak dapat itu. Tak ke masjid kita nggak dapat itu. Di masjid lah kita dapat itu ya gitu ya. Barangkali inilah yang bisa disampaikan Bapak Ibu sebagai menyemangat kita ya. Artinya Bapak Ibu, mari kita ya lebih giatkan tingkatkan ibadah kita itu. Mengaji itu supaya meningkat ibadah. Bukan mengaji itu hanya mengisi apa saja gitu ya. Supaya meningkat ibadah kita. Abdulus solata ba'da solatul fardiyah as-solatul lail. Abdul solat setelah solat fardu itu adalah solat malam Pak. Aduh Ustaz susah bangun. Ya sebelum bangun pun boleh. Bapak Ibu malam itu ada dua. Ya kan? Awal malam sama malam. Awal malam itu maghrib isya itu awal malam namanya. Isya sampai fajar itu malam. Malam itu dibagi tiga. Ada awal malam, ada pertengahan malam, ada sepertiga akhir malam. Aku paling bangun, ya awal malam. Ya, aku tuh bangun kira jam 1 awal, tengah malam. Aku enak bangun sepertiga malam. Artinya apa? Kita diberikan Allah pilihan supaya kita tetap ya eksis itu. Aku nggak bisa Ustaz 11, 2 pun boleh Pak. 2, witir 1 boleh. Gak ada yang melarang itu. Ya, sama kayak memilih rumahnya kita itu Bapak Ibu. Rumah RS boleh, rumah RSS boleh, rumah mewah boleh. Tergantung kita ya, kekuatan kita. Maka kita pun di dalam hal menyahuti ya, apa yang sudah diperintahkan, kita diberikan kebebasan sehingga Bapak Ibu nyaman kita. Kalau sudah nyaman kita, ya insya Allah itu adalah yang kita doakan itu ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ini kadang-kadang ada meninggal mudah-mudahan husnul khotimah kata ya. Yang bersangkutan tak mau dia mencari husnul khotimah. Ini barangkali Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya ya dipersilakanlah Bapak Ibu.